Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sudah gak sabar masuk di dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita bawa keluarga kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan berbicara banyak melalui firman Tuhan untuk keluarga-keluarga kita. Mari kita menyembah Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi, Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Kami buka hati kami untuk hadirat-Mu. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi, Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi, Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Kami rindukan hadirat-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus, penuhi, Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Kami rindukan Roh Kudus. Roh Kudus, penuhi kami. Kami buka hati kami untuk Roh-Mu. Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah Roh Kudus. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi. Oh, mari kita menyembah. Oh,
hati yang terus berapi-api untuk bersama denganmu, melayani-mu, memuji-mu. Roh Kudus mengalir pagi hari ini dimanapun kami berada. Oramakasya karamata ramayaso. Hiramakasya karadadadadadada. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu Tuhan mengubah hidupku. Ini kerinduan kami Tuhan, lebih lagi. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Mengucap syukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kerinduan kami untuk senantiasa berada di dalam hadirat-Mu. Kami gak mau lepas dari-Mu Tuhan. Karena pada saat kami mulai lepas dari-Mu, kami tidak bisa berbuat apapun. Karena kami tahu semua hal yang indah, yang baik, yang mulia selalu datangnya daripada sorga. Kami berdoa Tuhan, biar di doa pagi ini hati para orang tua terlebih dahulu semakin intim dan semakin dalam di dalam Roh-Mu ya Roh Kudus. Kami rindu untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi. Kami rindu untuk mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan, untuk keluarga kami tercinta. Kami mau bawa keluarga kami di dalam hadirat-Mu. Biar kami minta Tuhan, kehidupan kami, para orang tua ini berfungsi Tuhan di tengah-tengah keluarga serupa dan segambar dengan-Mu. Biar semua yang Kau rindukan, Kau impikan, Kau kehendaki terjadi dan tidak ada yang gugur di tengah-tengah keluarga. Mengucap syukur ya Tuhan. Urapi firman-Mu pagi hari ini. Bicaralah lewat hamba-Mu Tuhan. Dan urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap untuk mendengar firman, katakan amin. Shalom.
Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya khusus akan mengajarkan atau berbicara mengenai doa untuk anak-anakku. Saya rindu untuk kita semua sebagai orang tua, kita adalah orang tua yang aktif, tidak hanya sekedar hadir wajib. Orang tua harus hadir di dalam kehidupan anaknya. Sesibuk apapun kita harus hadir untuk anak-anak kita. Tetapi tidak hanya hadir secara jasmani, tetapi kita juga hadir secara rohani buat anak-anak kita. Menjadi orang tua yang berfungsi juga di dalam area doa, area teladan. Supaya anak-anak kita tumbuh besar itu tidak hanya mengenal orang tuanya, tetapi tumbuh besar mengenal Tuhan. Seperti di firman Tuhan dikatakan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Seperti itu pula yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Mereka mengenal Tuhannya, dalam tanda kutip Tuhan papanya sebagai Tuhannya. Tuhan mamanya sebagai Tuhannya. Kita buka sama-sama firman Tuhan hari ini di 1 Tawarik pasal yang ke-22 ayat yang kelima terlebih dahulu. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman. Dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Ini adalah sebuah cerita di mana Daud mau mengestafetkan tongkat estafet itu ke tangannya Salomo. Dan tugas dari Salomo setelah meninggalnya Daud cukup berat, yaitu untuk membangun mezbah atau membangun bait Allah yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Dan semua insinyur di zaman itu matanya tertuju kepada pembangunan bait Allah itu. Tetapi Daud tidak diizinkan Tuhan untuk membangun bait Allah ini. Jadi Daud itu harus berbesar hati untuk menyerahkan pembangunannya itu ke dalam tangannya Salomo. Tetapi Daud mengerti untuk membangun saja mudah, mungkin bisa untuk membangun saja, tetapi hati belum tentu semua orang punya. Apalagi Salomo pada waktu itu masih muda. Salomo tidak hanya perlu untuk mengerti bangunan, tetapi Salomo harus mengerti isi hatinya Daud terlebih dahulu. Jadi Daud harus menyampaikan isi hatinya terlebih dahulu kepada Salomo pada waktu itu. Dan berbicara, Daud ini jujur apa adanya. Daud ini berpikir, gimana caranya ya Salomo itu bisa menyelesaikan amanat Daud ini. Karena apa? Karena Salomo itu masih muda dan kurang pengalaman. Dan rumah yang harus didirikan bagi Tuhan itu harus luar biasa. Supaya semua mata itu tertuju kepada Allah Israel zaman itu. Allah Israel itu harus termasyur supaya terbuktilah, nyatalah sudah bahwa Allah atas seluruh bumi itu adalah Allah Israel. Jadi satu poin yang pertama yang mau saya bagikan, menjadi orang tua yang berfungsi, orang tua yang bisa untuk mendoakan anak-anaknya, dan anak-anak itu bisa menangkap isi doa-doa dari orang tuanya. Tidak hanya menjaring angin saja, tetapi kita tahu bahwa anak kita itu menangkap doa-doa kita. Yang pertama adalah orang tua harus memikirkan masa depan anaknya dan mempersiapkannya. Kita harus menjadi orang tua yang memiliki agenda khusus. Tapi bukan motivasi pribadi ya, tapi agenda khusus itu seperti kita harus mengerti apa yang harus dilakukan sama anak-anak kita. Kemana anak kita itu bakal pergi, kita harus mendoakannya, kita harus menginginkannya, merindukannya terlebih dahulu. Kita harus memikirkan masa depan anak-anak kita. Kadang-kadang pada waktu orang tua ini mulai sibuk dan mulai banyak tekanan, mulai banyak kegiatan di tengah-tengah kehidupannya, entah kegiatannya dalam hal apapun, baik itu sesuatu pekerjaan, pelayanan, dan lain sebagainya. Terkadang pikiran kita terdistract atau terganggu
Sehingga kita terkadang tidak mulai melihat secara khusus lagi mengenai apa yang bakal dialami oleh anak-anakku. Apa yang menjadi impian anak-anakku. Orang tua harus memikirkan masa depan. Kita harus mengerti cerita kehidupan anak-anak kita. Kita harus mengerti apa yang sedang berada di dalam dunia anak-anak kita. Kalau kita tidak mengerti dunia anak-anak kita akan gagal di dalam mengerti perasaan mereka. Ujung-ujungnya kita akan memberikan tekanan-tekanan yang tidak perlu kepada anak-anak kita. Memang sih pelayanan itu baik, sekolah itu baik. Tetapi kalau kita tidak menjelaskan apa yang menjadi pikiran kita kepada anak-anak kita akan melihat kita adalah orang tua yang hanya menekan anak-anaknya. Tetapi beda pada waktu kita mulai memikirkan dan kita itu hadir dan kita itu berada bersama-sama dengan anak-anak kita. Masuk di dalam dunia mereka, bukan berarti masuk di dunia mereka itu berarti ikut permainannya mereka, enggak semuanya kita bisa masuk seperti itu. Tetapi kita harus mengerti apa yang sedang dialami mereka. Orang tua itu harus satu paket. Kita harus menjadi dalam tanda kutip pendetanya mereka. Kita harus menjadi orang tuanya mereka juga. Kita juga harus menjadi sahabatnya mereka terlebih dahulu. Dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Supaya apa? Supaya mereka itu nyaman. Kalau kita langsung memimpikan impian kita dan kita langsung jejalkan itu di kehidupan anak-anak, mereka bisa saja salah paham. Tetapi kalau kita berusaha untuk memikirkan dan mengerti mereka terlebih dahulu dan memikirkan masa depan mereka, kita menjelaskan mereka karena ada hubungan yang dalam antara orang tua dan anak, itu akan menolong mereka untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi isi hati orang tuanya. Jadi yang pertama, harus memikirkan terlebih dahulu. Anak harus mengerti kalau dirinya dikasihi. Anak harus mengerti kalau dirinya itu menjadi prioritas dadinya atau maminya. Harus memikirkan anak masa depannya dan juga harus mempersiapkannya. Mempersiapkan apa yang kita bisa persiapkan. Ada keluarga tertentu yang bisa mempersiapkan lebih dibandingkan keluarga yang lain. Tidak ada yang masalah Bapak Ibu Saudara, karena sebenarnya anak-anak kita berada di dalam tangannya Tuhan. Kita nggak perlu compare antara satu dengan yang lainnya. Tetapi bagian kita adalah mempersiapkan yang terbaik. Dan mempersiapkan yang terpenting di sini bukanlah mempersiapkan materi. Mempersiapkan yang terpenting itu adalah mempersiapkan karakter mereka. Mempersiapkan hati mereka kepada Tuhan. Mempersiapkan value-value atau nilai-nilai kebenaran firman ditegakkan buat anak-anak kita. Itu yang terpenting. Kalau memang Tuhan berikan kita kapasitas lebih untuk memberkati secara finansial, aset dan sebagainya, itu hanyalah bonus. Kita tidak perlu mengejar itu terlalu berlebihan, itu hanyalah bonus saja Bapak Ibu Saudara. Kita lanjut di 1 Tawarik pasal yang ke-22 ayat yang ke-7. Kata Daud kepada Salomo, ini setelah Daud berpikir, lalu Daud berbicara kepada Salomo, anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku, tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian, telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah yang kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu. Ia akan menjadi seseorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan dialah yang akan menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Poin yang kedua, orang tua harus memberikan visi Tuhan kepada anaknya dan memberikan teladan. Di Alkitab juga tertulis, ceritakanlah atau ajarkanlah kepada anakmu, baik dia itu duduk, baik dia berdiri,
pada saat dia makan, dimanapun berada, harus ceritakan apa menjadi kebenaran-kebenaran firman. Orang tua harus aktif juga, tidak hanya bermain dengan anak-anaknya, tetapi aktif juga di dalam mendefinisikan, membicarakan apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan anak-anaknya. Dengan satu tujuan, supaya anak kita mengerti Tuhan dan dia mengasihi Tuhan. Itu yang terpenting. Dan yang berikutnya, setelah kita mengajarkan visi, kita memberikan teladan. Makanya kalau kita di sini di gereja ada yang namanya seperti ibadah anak. Ibadah anak ini kita menjadi orang tua, kalau kita mengirim atau membawa anak kita di ibadah anak, tetapi kitanya sendiri kalau beribadah tidak serius, maka tetap yang kita ajarkan sama anak-anak bukan beribadah anak, tapi beribadah untuk tidak serius. Beribadah itu tidak perlu serius. Tapi kebalikan, pada saat orang tuanya itu serius melayani Tuhan, serius mencintai Tuhan, serius untuk beribadah kepada Tuhannya, dan selalu intim dengan Tuhannya, itu akan menjadi sebuah nilai di dalam kehidupan anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan itu berbicara jauh lebih keras dibandingkan apa yang kita katakan. Justru paling bahaya adalah orang tua yang melakukan tindakan buat anaknya dan melakukan tindakan untuk dirinya itu berbeda. Pada saat anak itu tumbuh besar, dia akan kebingungan dengan apa yang dimaksudkan, apa yang dibicarakan sama orang tuanya. Dia akan tumbuh dengan kebingungan, saya harus ke gereja atau saya nggak perlu sungguh-sungguh. Ujung-ujungnya anak akan kebingungan. Tetapi pada waktu kita menjadi orang tua yang memberikan teladan buat anak-anaknya, anak-anak kita, dan kita juga mengajarkan visi Tuhan, kehendak Tuhan itu yang terpenting di tengah-tengah kehidupan keluarga ini, maka teladan yang dilihat oleh anak-anak kita itu akan menjadi pedoman di semua kalangan, di semua area di kehidupan anak kita. Teladan Daud pada waktu itu adalah dia itu melepaskan hak. Dia itu melepaskan haknya yang seharusnya dari lubuk hatinya dia itu mau untuk membangun, tetapi dia itu melepaskan haknya dan belajar untuk mendahulukan apa yang Tuhan itu perintahkan. Sekalipun terlihatnya itu baik, tetapi enggak. Sekalipun kelihatannya baik kalau aku yang membangun ini, tetapi kalau Tuhan menyuruhku untuk tidak membangun, maka aku tidak membangun. Dan aku serahkan estafet itu ke dalam tangan anakku. Sudah kelihatan yang diberikan teladan kepada anaknya, Salomo, Daud ini adalah teladan untuk melepaskan haknya. Dan itu akan menjelaskan kepada Salomo bahwa orang tuaku ini benar-benar melibatkan Tuhan. Orang tuaku ini benar-benar mengasihi Tuhan dan memprioritaskan Tuhan lebih daripada apapun. Tidak salah pada saat Salomo sah menjadi raja, doa pertama Salomo yang diingat yang pertama kali adalah Tuhan berikan aku hikmat. Hikmat untuk menimbang-nimbang segala sesuatu supaya aku bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Diberikan hikmatlah akhirnya Salomo menjadi orang yang paling berhikmat di muka bumi ini. Dari sana kita melihat apa yang ada di dalam lubuk hati orang tuanya. Pada saat anaknya itu melihat orang tuanya memiliki hati yang benar, maka anak-anaknya pun akan memiliki hati yang benar. Memang di tengah-tengah perjalanan Salomo sempat jatuh. Tetapi saya percaya karena ada impact atau dampak dari apa yang dilakukan oleh Daud. Di masa tuanya pun dia masih mungkin saja itu adalah ingatan sekalipun itu masih samar-samar. Dia ingat apa yang dilakukan oleh Daud. Dia kembali kepada Tuhan dan dia itu bertobat. Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah tahu apa yang bakal terjadi di tengah-tengah kehidupan anak-anak kita. Anak kita akan menghadapi apa, kita nggak akan pernah tahu. 5 tahun, 10 tahun lagi, dia bakal menghadapi apa. Tetapi yang satu hal yang kita percaya, kalau anak kita itu melibatkan Tuhan, maka janji Tuhan itu akan berlaku langsung kepada anak-anak kita. Ya. Lalu berikutnya, ayat yang ke-11.
Maka sekarang hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau, sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Poin yang ketiga, yang terakhir, orang tua melepaskan berkat nubuatan dan nasihat untuk anak-anaknya. Semakin kita berbicara pada waktu kita makan, pada waktu kita di perjalanan, kita membicarakan nasihat-nasihat, berkat-berkat dan nubuatan-nubuatan buat anak-anak kita, semakin mereka bisa mengenal Tuhan. Ada satu kebiasaan kecil, anak saya masih kecil, satu kebiasaan kecil yang saya mau sharing. Jadi setiap kali berangkat ke sekolah, anak-anak selalu kita doakan, selalu kita berdoa sebelum masuk sekolah. Dan lucu, kadang-kadang kalau memang kami terlalu letih, saya terlalu letih di malam hari, saya bangunnya agak sedikit stretch, jadi tidak bisa menemani bangun pagi anak-anak. Tetapi anak-anak itu lucu, anak-anak saya, dia buka kamar saya dan selalu datang supaya menyerahkan kepalanya untuk ditumpangi tangan. Tapi itu adalah sebuah kebiasaan yang ada nilainya, bahwa berkat itu, berkat dari Allah, dari Tuhan orang tua itu akan turun kepada anak-anak. Jadi itu adalah kebiasaan dia setelah datang ke maminya didoakan, lalu dia datang ke dedinya untuk didoakan juga. Jadi saya selalu tumpang tangan kepada kedua anak saya. Setelah itu dia keluar dari kamar dan dia berangkat ke sekolah. Dari sana saya mengerti, saya percaya, tidak mengerti saja, tapi saya percaya bahwa Tuhan itu, perjanjian yang Tuhan buat kepada orang tuanya, itu akan dilanjutkan kepada anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini kita masih belum terbiasa di dalam membangun value ini atau nilai ini, yaitu untuk memberkati anak-anak kita, menubuati anak-anak kita, menasihati anak-anak kita. Kita secara khusus masuk di dalam jam-jam doa kita, di kamar doa kita, mendoakan anak-anak kita secara khusus. Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai bangun kebiasaan ini. Memang bagi anak yang sudah terbiasa tidak dilakukan seperti itu, mungkin harus memulai terlebih dahulu. Tetapi jauh lebih baik kita tuh memulai sekarang, jangan ditunda. Mumpung mungkin kalau di jam ini, di pagi ini kita nonton ini ada anak kita, letakkan tangan kepada anak kita, doakan mereka. Aku mengasihimu, perkatakan berkat, biar Tuhan yang memberkatimu, tidak ada kecelakaan, rancangan kecelakaan apapun yang masuk di tengah-tengah kehidupanmu. Jagai kehidupanmu ya nak, Tuhan menyertaimu, sekolah yang pintar, dan sebagainya. Berkat itu akan disimpan di dalam hati. Memang sih dipegangnya kepala, tapi itu masuknya di dalam hati. Saya percaya anak kita itu tumbuh, kasih itu penuh dari orang tuanya, tapi yang lebih penting daripada kasih orang tuanya, kasih Yesus itu juga akan tumbuh di tengah-tengah hatinya. Mereka akan menjadi anak-anak yang memiliki gambar diri yang benar, karena dia melihat contoh teladan orang tuanya, dan melihat Tuhan Yesus di tengah-tengah orang tuanya. Setelah itu nubuatkan kepada mereka, nubuatan-nubuatan. Kamu akan perkasa di bumi, kamu akan memerintah, kamu akan memimpin banyak orang, kamu akan membawa teman-temanmu untuk mengenal Tuhan. Tuhan akan memakaimu besar. Nubuatkan itu di dalam doa-doa kita. Pada waktu anak kita merasa menyerah, percayalah yang ditunggu itu adalah nubuatan dari orang tuanya. Berkata seperti ini, jangan menyerah nak, Tuhan mau memakaimu besar kok, tenang aja, kamu gak perlu takut. Belajar memang agak sulit, tapi gak apa-apa, kamu pasti bisa kok asal kamu belajar. Kekuatan itu
yang akan selalu diingat oleh anak kita. Lalu jangan lupa yang terakhir, Daud ini berbicara mengenai nasihat. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan janganlah tawar hati. Lalu ini ada yang di atasnya, engkau itu akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan. Itu nasihat-nasihat itu perlu. Jangan cuma sekedar menegur dan memarahi anak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi berikan nasihat. Teguran dan nasihat itu seperti ini. Teguran itu berhenti di kata-kata jangan. Tetapi nasihat itu apa yang harus dilakukan. Kalau kita bilang jangan lari-lari, mungkin anak-anak kita sedang berlari dan kita bilang jangan berlari-lari. Tapi nasihat itu seperti ini. Jalannya pelan-pelan saja, nanti kamu jatuh. Itu adalah nasihat. Tetapi bentuk-bentuk nasihat yang lainnya yang lebih kompleks, katakan belajar ya nak, karena kamu suatu saat kalau kamu pintar, Tuhan akan berkati kamu di dalam pekerjaanmu, kamu akan mencari pekerjaan lebih mudah, nanti kamu punya masa depan lebih cerah dan sebagainya. Nasihat-nasihat seperti itu memang kelihatannya nasihat yang sederhana. Tetapi kalau kita katakan itu dengan hati yang tulus, dengan kasih, saya percaya anak-anak pasti akan menerima setiap nasihat kita. Tentu firman Tuhan sudah selesai. Saya rindu hari ini untuk mendoakan keluarga-keluarga, orang tua. Jadi mari kita masuk di dalam hadirat terlebih dahulu. Setelah itu saya akan doakan Anda. Sebab Engkau Tuhan yang menjawab doa, dengan iman aku percaya penuh ada kuasa di dalam doaku, aku terima dalam nama Yesus, amin. Sebab Engkau Tuhan yang menjawab doa, dengan iman aku percaya penuh ada kuasa di dalam doaku, aku terima dalam nama Yesus, amin. Mari katakan ini dengan iman. Sebab Engkau Tuhan yang menjawab doa, dengan iman aku percaya penuh ada kuasa di dalam doaku, aku terima dalam nama Yesus, amin. Sebab Engkau Tuhan yang menjawab doa, dengan iman aku percaya penuh ada kuasa di dalam doaku, aku terima dalam nama Yesus, amin. Saya rindu untuk mendoakan yang pertama untuk keluarga yang memiliki hubungannya itu retak, yang hubungannya saat ini kurang dekat antara satu dengan yang lainnya. Aku berdoa biar setiap hubungan yang retak di tengah-tengah keluarga, keretakan itu ditutup dengan darah Yesus, biar terjadi sebuah kesatuan di tengah-tengah keluarga. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, kami mau libatkan dan kami mau mengundang Engkau untuk memimpin keluarga ini. Kami mau Tuhan supaya Engkau menjadi kepala atas keluarga kami. Tuhan Yesus,
Untuk setiap hubungan yang retak itu Tuhan, kami minta, kami tidak perlu mencari siapa yang harus membenahi terlebih dahulu. Kami minta mulai dari orang tuanya terlebih dahulu, yang mengambil langkah pertama untuk memulai fungsinya dengan lebih baik lagi, terutama fungsinya secara rohani. Dan mungkin kalau ada orang tua yang belum hadir, aku berdoa saat ini orang tua akan hadir. Ada hasrat atau ada hikmat pengelolaan atas segala sesuatu, entah kegiatan apapun itu yang membuat kita tidak bisa hadir, itu bisa mengelola segala sesuatu supaya bisa hadir di tengah-tengah kehidupan anak-anak. Dan kami juga berdoa Tuhan, apabila ada hubungan keluarga di mana anaknya itu meninggalkan keluarga, aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan akan berikan sebuah jawaban Tuhan. Kami mungkin tidak mengerti apa yang Tuhan rancangkan, tetapi anak itu akan kembali pulang, akan kembali ke keluarga ini. Dan kami minta biarlah kehangatan yang datangnya daripada Roh Kudus, penerimaan itu seperti menerima kembali anak itu pulang. Dan akan ada sesuatu yang dirajut di tengah-tengah keluarga ini. Iman keluarga yang putus pengharapan tiba-tiba bisa kembali pulih dan kembali untuk bersatu. Karena ada keluarga yang mulai masuk di dalam melibatkan Tuhan. Aku juga berdoa saat ini, saya rindu untuk mendoakan pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan. Anda bisa meletakkan tangan di area kandungan Anda, di perut Anda, di rahim Anda. Saya mau doakan dari sini. Karena saya tahu mujizat penciptaan itu masih ada. Dan Tuhan masih bekerja sampai sekarang. Kalau Tuhan menghendaki itu terjadi, itu pasti akan terjadi. Letakkan tanganmu. Aku berdoa dalam nama Yesus. Setiap kandungan yang tertutup saat ini dibuka di dalam nama Yesus. Aku perintahkan saat ini rahim terbuka di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa untuk sel sperma Tuhan akan menjadi sehat, akan menjadi berfungsi sehingga bisa terjadi pembuahan secara alami dalam nama Yesus. Dan aku berdoa Tuhan, setiap orang-orang yang mulai kehilangan pengharapan, mulai saat ini mulai diberikan pengharapan kembali di dalam nama Yesus. Saya juga rindu untuk berdoa kepada anak-anak yang yatim piatu, entah yatim, entah piatu, entah yatim piatu. Sekalipun kita tidak memiliki orang tua, maka Allah Bapa adalah orang tua kita. Tuhan Yesus adalah orang tua kita. Dan gereja akan berfungsi untuk mendoakan sebagai dalam tanda kutip orang tua pengganti. Sebagai fungsi rohani kita akan mendoakan Anda juga. Taruh tanganmu di dada, saya rindu untuk mendoakan Anda. Ya Tuhan Yesus, di dalam Tuhan tidak ada yang namanya roh yatim piatu. Yang ada adalah roh yang dikasihi. Kami minta ya Tuhan, Engkau Allah yang gantikan setiap kehilangan. Tuhan gantikan dengan sukacita, penerimaan dan percaya dan mengerti bahwa Tuhan Yesus itu mengasihinya dan Tuhan itu cukup. Tuhan akan kirimkan orang-orang yang bisa mengasihi setiap orang-orang yang tidak memiliki papa dan tidak memiliki mama. Dan kami percaya ya Tuhan, sukacitanya akan tetap penuh. Seperti tidak ada yang namanya sesuatu yang diaborsi karena 1-2 hal, karena kejadian-kejadian itu. Tapi kami percaya janji Tuhan, ya dan amin. Tuhan akan bekerja di tengah-tengah keluargamu. Tuhan juga gerakkan saya, ada seorang anak yang memiliki kepahitan atau perasaan benci kepada orang tuanya. Karena mungkin pernah mendapatkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang kurang tepat, yang mengerdilkan iman, mengerdilkan karakter anaknya. Saya rindu untuk berdoa buat Anda. Untuk setiap kata-kata yang bukan diinspirasi daripada Roh Kudus, aku cabut di dalam nama Yesus. Kami mau berbicara bahwa Tuhan Yesus mengasihimu. Engkau berharga di mata Tuhan.
Tuhan mengasihimu. Orang tua tidak mengerti apa yang dikatakan. Kami minta hari ini juga Tuhan berikan keberanian, Tuhan berikan kemampuan untuk melepaskan pengampunan di dalam nama Yesus. Dan aku berdoa Tuhan, setiap anak yang tidak bisa menerima, hari ini tiba-tiba diberikan kemampuan untuk menerima orang tuanya lagi. Terima kasih ya Tuhan, Kau jadikan semua anak-anak-Mu itu berharga. Dan kami minta Tuhan, biar setiap keluarga tidak ada yang retak, tapi semuanya saling dukung satu sama lain. Di dalam nama Yesus. Sebab Engkau Tuhan yang menjawab doa. Dengan iman aku percaya penuh ada kuasa di dalam doaku. Aku terima dalam nama Yesus. Amin. Aku terima dalam nama Yesus. Amin. Aku terima dalam nama Yesus. Aku terima dalam nama Yesus. Amin. Kami terima semua janji-Mu untuk keluarga setiap kami. Kami mau tetap berada di dalam hadirat-Mu dimanapun kami berada. Dan kami percaya Tuhan, janji-janji-Mu semuanya akan digenapi. Biarlah Allah dari papanya akan menjadi Allah bagi anak-anaknya. Dan janji yang dibuat oleh orang tuanya, papa mamanya, adalah janji yang akan juga digenapi di tengah-tengah kehidupan anak-anaknya. Dan kami klaim, kami materaikan janji-janji itu. Tidak ada yang gugur, semuanya akan terjadi. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa di doa pagi yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.